Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Nur Azia Syahidah dari Departemen Teknologi Pendidikan dengan NIM 220121611111 dari offering A22. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin penting dari buku bacaan mata kuliah peran teknologi pendidikan yang berjudul Web Design Basic for Educators. Dalam bahasa Indonesianya, Web Design untuk pengajar, yang ditulis oleh Torrey Thurs. Kenapa saya memilih buku ini? Karena selain tertarik dengan topik web design, menurut saya dengan memilih buku ini saya dapat memahami secara jelas bagaimana pendidik semestinya mendesain sebuah web. Beberapa poin penting yang dapat saya ketahui dari buku ini yakni pertama, bagaimana desain visual yang cocok untuk pengguna. Mencakup beberapa aspek. Untuk teks, ini pastikan teks mudah dibaca dan digunakan ukuran teks yang memadai. Pertahankan konsistensi gaya font dari halaman ke halaman. Kemudian warna dan kontras. Gunakan warna untuk mengarahkan mata pengunjung ke bagian-bagian penting halaman, seperti highlight seperti ya. Pastikan kontras yang cukup agar teks mudah dibaca. Lalu untuk aksesibilitas, berbagai pengguna pastikan dapat mengakses web ini. Aspek selanjutnya yakni menemukan gambar yang sesuai. Kualitas lebih penting dari kuantitas. Pilihlah gambar yang beresolusi tinggi sehingga dapat jelas. Kemudian hindari gambar yang tak sesuai, yang terlihat kuno, gambar yang tidak relevan, dan gambar yang mengganggu perhatian pengunjung. Berikan atribusi. Jika Anda menggunakan gambar dari sumber lain, pastikan untuk memberikan kredit kepada pemiliknya. Poin penting selanjutnya yakni strategi memilih media digital yang tepat. Nah, terdapat beberapa tips, yakni gunakan media digital dengan baik, sertakan atribusi, dan pastikan kualitas gambar yang digunakan tinggi. Kemudian pastikan pengguna media digital dilakukan secara etis dan memperhatikan hak cipta. Gunakan media digital yang memiliki lisensi Creative Commons atau dapat izin dari pemilik hak cipta. Pastikan kualitas gambar yang digunakan tinggi dan sesuai dengan kebutuhan situs web. Yang terakhir, pastikan situs web Anda dapat diakses dengan baik oleh pengguna dengan berbagai disabilitas. Dan untuk contoh dalam kehidupan sehari-harinya, saya kira masih mirip lah dengan contoh yang pertama tadi. Seperti saat kita membuat web mengenai contoh-contoh karya seni atau pengertian karya-karya seni, karya lukis, kita dapat mencantumkan contoh karya seni lukis dan beserta kreditnya. Lalu poin yang terakhir yakni desain antarmuka pengguna. Tujuan situs web, identifikasi tujuan situs web Anda dan siapa yang akan mengunjunginya. Pastikan desain situs web Anda mendukung tujuan tersebut. Kemudian perencanaan. Rencanakan desain situs web Anda dengan baik sebelum mulai membangunnya. Lakukan penelitian terlebih dahulu dan buat sketsa organisasi dan desain visual situs web. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya, misal saat kita akan membuat web makanan tradisional. Kita sebelum membuat web itu kita harus menentukan tujuan kita. Isinya web merekomendasikan makanan atau sejarah makanan tersebut harus seperti apa, gitu, sesuai dengan tujuannya. Kemudian dalam perencanaan mungkin kita menentukan sasaran ya. Sasarannya untuk usia berapa, kemudian desainnya ini yang have fun atau yang formal seperti itu. Oke, selanjutnya cara memfasilitasi belajar. Dalam buku ini memberikan panduan mengenai bagaimana menulis untuk web, memilih media digital, desain antarmuka pengguna, desain multimedia, aksesibilitas digital. Hal ini dapat membantu memfasilitasi belajar dengan cara menulis konten yang menarik dan relevan untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Kemudian merancang antarmuka pengguna yang mudah digunakan dan mudah dipahami oleh siswa, sehingga siswa dapat dengan mudah menemukan informasi yang mereka butuhkan. Lalu dalam peningkatan performasi manusia, sumber daya manusia. Buku ini juga memberikan panduan mengenai bagaimana memilih media digital yang berkualitas, desain antarmuka pengguna yang responsif, dan konten multimedia yang mudah dipahami. Hal ini dapat membantu dalam peningkatan sumber daya manusia dengan cara memastikan situs web dapat diakses dengan baik oleh pengguna dari berbagai kalangan, sehingga meningkatkan aksesibilitas dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Lalu membuat konten multimedia yang menarik dan mudah dipahami, sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran.
tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.